untuk sesi yang pertama, pertanyaannya di tengah pandemi COVID-19 nih, apa layanan yang diberikan oleh Bapenda atau Samsat Kaltim di Kutai Barat dari Bapenda, kemudian dari kepolisian, dari Jasara Harja? Mungkin bisa dimulai dari Bapenda dulu. Apa nih Pak layanan yang diberikan? Terima kasih Mbak Ria. Dalam kesempatan ini di Radio Senawar kita berusaha untuk menyampaikan kepada masyarakat wilayah Kutai Barat sekiranya bisa didengarkan sampai di pelosok di wilayah Kutai Barat. Kita memberikan di masa pandemi ini sudah diketahui di seluruh masyarakat provinsi maupun nasional bahwasanya seluruh samsat termasuk di Indonesia itu sejak bulan 24 Maret yang lalu sampai dengan 29 Mei kita libur total artinya berlaku WFH. Nah di masa itu kita tidak memberikan sama sekali layanan, jadi kurang lebih 2 bulan. Nah kemudian setelah itu pemerintah memberikan kebijakan memberikan kebijakan yang disebut relaksasi atau keringanan, atau kalau kata anak muda itu santai lah ya, relaksasi, dan bisa juga diartikan kelonggaran. Nah sehingga untuk pajak kendaraan bermotor PKB itu dikelola oleh pemerintah provinsi, memberikan kebijakan, ada diberikan keringanan, jadi ibaratnya sudah 2 bulan tadi ya, banyak sekali wajib pajak di wilayah Kutai Barat itu tertunggak ya, sehingga keluarlah denda-dendanya itu kan. Nah, sehingga begitu tanggal 2 Juni ya, kita diperintahkan untuk buka layanan, sehingga dengan pergub itulah berlaku pembebasan ya, atau keringanan pajak kendaraan motor. Nah itu diberikan ada 2 hal di situ. Yang pertama adalah keringanan pokok PKB-nya ya, itu ada diskon di tahun, kalau misalnya mati 1 tahun itu diberikan 10%, kemudian mati 2 tahun diberikan 15%, sampai 5 tahun 30% potongan limbah, itu dari pokoknya. Kemudian dibebaskan administrasinya, jadi administrasinya sama sekali dinolkan. Nah itu yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian layanan sudah tersebar di beberapa kecamatan kita ya. Layan kita itu ada 7 ya, khusus di Kutai Barat, dan 1 ada di ujung ya, di Mahulung, di Makamulung. Oke, selanjutnya nih untuk ya dari pihak Jasara Harja mungkin bisa dijelaskan dulu apa itu Jasara Harja, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pak Hamdi, pelaksana asosiasi Samsat. Apa itu Jasara Harja? Mungkin orang bertanya, Jasara Harja itu selama ini di mana pengurusannya? Ya. Jasara Harja di sini untuk di daerah itu ada di Samsat. Samsat ya. Ya. Jadi apa itu Jasara Harja? Jasara Harja adalah salah satu perusahaan BUMN di bidang asuransi kecelakaan pelindung dasar. Jasara Harja itu ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola Undang-Undang 33 dan 334 tahun 1964. Undang-Undang 334 itu sendiri tentang dana kecelakaan penumpang. Kalau Undang-Undang 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, di lalu lintas jalan inilah yang berhubungan dengan kesamsatan. Tugas Jasara Harja itu sendiri memberikan santunan kepada masyarakat pengguna alat transportasi yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan alat angkutan umum baik di darat, laut, sungai, rel penyeberangan dan udara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 334 dan Undang 334 dan Undang 33 dan Undang 34 tahun 1994 sebagai perlindungan dasar. Kedua, menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat berupa iuran wajib dan sumbangan wajib lalu lintas jalan untuk memenuhi
pemberian hak masyarakat dan santunan. Jadi dana itu dari masyarakat untuk masyarakat. Pembayaran sendiri ada di Samsat secara otomatis apabila membayar pajak, secara otomatis membayar SWDKLJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Yang ada di tiap pembayarannya Iya. itu sudah termasuk ada jasa Sudah. harjanya Iya. juga di situ ya. Iya. Jadi sehubungan dengan layanan di tengah COVID ini dari PT Jasara Harja sendiri, apakah ada nih kayak Bapenda Kaltim juga ya, Samsat se-Indonesia juga memberlakukan, se-Kaltim maksud kami, memberlakukan relaksasi pajak, pemotongan denda dan lain sebagainya itu. Kalau dari PT Jasara Harja apakah ada juga nih Pak? Untuk Jasara Harja untuk pembebasan denda berdasarkan sesuai PSE 34 nomor 20 tanggal 30 April untuk melakukan penelitian verifikasi besaran tarif kendaraan prorata kendaraan mutasi denda berdasarkan waktu tertunggak sesuai edaran Gubernur Kaltim menutup operasional Samsat mulai tanggal 24 Maret sampai 31 Juli. Untuk Jasara Harja dibebaskan. Untuk tahun lalu tetap dikenakan denda. Tapi di tengah pandemi ini Pak ya, Ya. jadi spesial dibebaskan juga dendanya. Kalau dari kepolisian ini Bapak gimana Pak? Apakah ada juga nih relaksasi pajak, pemotongan denda juga nih untuk pembayaran PKB atau apa disebutannya kalau di kepolisian Pak? Baik Mbak Ria, sebelumnya saya mohon izin perkenalkan diri dulu dengan Iqbal Rusdianto. Saya baru STNK di Samsat Kutai Barat, wakil dari kepolisian. Jadi begini Mbak, untuk kepolisian sendiri saya ingin menyampaikan kaitan berkenaan dengan pelayanan di Samsat berhubungan dengan Bapenda maupun Dinas Jasara Harja. Jadi kepolisian di sini berperan sebagai pelaksana registrasi identifikasi kendaraan bermotor Mbak, dimulai dari kendaraan baru ya, pendaftaran kendaraan baru sampai dengan pengeluaran selembar STNK atau surat tanda nomor kendaraan bermotor yang dilakukan rutinitas setiap 5 tahun apabila sudah waktunya habis. Berkaitan dengan keringanan pajak ya, kepolisian di kami itu ada yang disebut dengan PNBP ya Mbak ya. PNBP itu adalah penerimaan negara bukan pajak. Nah itu sudah ditentukan nilainya, nominal sudah ditentukan sehingga seluruh Indonesia itu sama, tidak berbeda. Jadi kami terpusat. Nah, kemudian perlu saya jelaskan untuk PNBP kendaraan bermotor itu yang selama ini berlaku di Samsat yang rutin itu adalah yang pertama PNBP berkaitan dengan STNK. Itu dibagi menjadi 2, STNK roda 2 dan roda 4. Nah, roda 2 itu besaran PNBP-nya adalah Rp100.000 per sekali pengeluaran lembar STNK. Kemudian untuk roda 4 itu sebesar Rp200.000. Nah, kemudian untuk pengeluaran plat atau disebut NKB atau biasanya ada di sini lazimnya masyarakat seperti itu adalah KT. Padahal itu sebenarnya plat kendaraan bermotor, tapi jarang banyak yang tahu. Jadi untuk plat itu roda 2 itu kisaran sebesar Rp60.000 untuk PNBP-nya, sedangkan roda 4 sebesar Rp100.000. Nah, untuk keringanan kami tidak dilakukan keringanan karena untuk jumlah PNBP itu tetap tidak berubah. Nah, yang berubah itu adalah dalam pajak kendaraan bermotor itu berbeda-beda jenis, berbeda juga biaya pajaknya. Berikut juga dengan Jasara Harja. Apabila Jasara Harja itu sesuai dengan kendaraan yang digunakan, umpama roda 2 dan roda 4 itu besaran biaya Jasara Harja tidak sama. Bahkan apabila dia tidak melakukan pembayaran yang lebih daripada waktu yang ditentukan, mereka bisa dikenakan denda. Nah itu di luar daripada situasi saat ini. Nah sebelum-sebelumnya. Jadi demikian Mbak Ria. Pak, layanan online Pak sudah disiapkan Bapenda Kaltim nggak nih di Kutai Barat? Oh siap. Nah, jadi begini Mbak Ria, di masa pandemi ini sebelum kita tanggal 24 dinyatakan tutup, kita sudah siap-siap untuk mensosialisasikan kepada masyarakat Kutai Barat bahwa layanan kita itu ada terdapat di elektronik ya, di e-Samsat namanya. Itu 24 jam terlayani tetapi melalui beberapa anjungan ya, ATM, bisa ATM Bank Kaltim, bisa ATM BNI, bisa ATM BRI dan Mandiri ya. Kemudian bisa juga dibayar di
pos ya, kemudian pegadaian. Nah itu mitra-mitra kami sebagai pelayanan ya, ujung tombak kami di saat memang masyarakat kesulitan untuk datang ke kami. Apalagi di saat Covid kemarin kita tutup, banyak sekali mereka bayar melalui